Kriteria UMKM berubah. Nah, pada tahu nggak? Jadi, ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 atau kita sebut PP UMKM mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 atau kita sebut UU UMKM. Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. Ada beberapa indikator ya. Pertama, pengelompokan UMKM. Berdasarkan Undang-Undang UMKM, itu UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan atau disebut omset ya. Kekayaan bersih itu sendiri adalah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang dan atau kewajiban. Sementara di PP UMKM itu dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau omset. Modal usaha sendiri adalah merupakan modal sendiri ataupun pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Jadi tadi di Undang-Undang UMKM itu berdasarkan aset, sementara di PP UMKM itu berdasarkan modal usaha. Nah, ini jelas berbeda. Kemudian yang kedua, berdasarkan kekayaan bersih atau modal usaha UMKM. Jadi ada 3 ya. Jadi ada usaha mikro itu pada Undang-Undang UMKM itu paling banyak 50 juta. Kemudian ada usaha kecil itu lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Ada usaha menengah lebih dari 500 juta sampai paling banyak 10 miliar. Itu semua di luar tanah dan bangunan tempat usaha ya. Nah, sementara di PP UMKM itu ada usaha mikro itu paling banyak 1 miliar. Dan usaha kecil di PP UMKM itu lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Kemudian yang ketiga usaha menengah lebih dari 5 miliar sampai paling banyak 10 miliar. Nah, ini juga di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil penjualan tahunan atau omset. Di Undang-Undang UMKM itu usaha mikro paling banyak itu 300 juta omsetnya. Sementara usaha kecil lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Usaha menengah lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Kalau di atas itu sudah usaha besar ya. Sementara di PP UMKM itu usaha mikro paling banyak omsetnya 2 miliar. Usaha kecil lebih dari 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Sementara usaha menengah, ini berubah ya. Jadi dari 15 miliar sampai dan paling banyak 50 miliar. Nah, ketentuan baru tersebut tentu merubah proporsi UMKM karena usaha yang awalnya mungkin masuk dalam kategori kecil kini berubah menjadi skala mikro karena perubahan nilai omset. Tadi kan di Undang-Undang UMKM itu maksimal 300 juta, sekarang di PP UMKM itu maksimal 2 miliar untuk usaha mikro. Jadi skala kecil dan menengah juga jadi menyesuaikan gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari nilai modal omset tersebut, artinya UMKM ini tak selalu identik dengan usaha kalangan menengah ke bawah, seperti yang mungkin masyarakat pikirkan. Jadi warung, usaha skala rumahan, pedagang kaki lima, toko kelontong, itu UMKM. Tapi gitu juga dengan restoran, kafe, apotik, klinik kecantikan mungkin, atau hotel dan penginapan, cucian mobil, dan usaha lainnya. Jadi UMKM ini sangat luas cakupannya. Nah, masalahnya jumlah usaha mikro itu yang sangat besar mendominasi struktur pelaku ekonomi di Indonesia dengan lebih dari 63 juta unit usaha atau sekitar 99% dari total pelaku UMKM. Artinya kalau kita sebut UMKM itu 99% adalah pelaku usaha mikro. Artinya istilah UMKM sudah kurang pas ya kalau digunakan secara umum karena secara jumlah sudah jelas tadi yang dominan adalah usaha mikro. Jadi mungkin tidak apa-apa ya. Kedepannya bisa jadi kita gunakan istilah usaha mikro. Nah, menurut teman-teman, apa positifnya kita mengetahui kriteria ini? Kalau saya sih berpikir ini minimal kita bisa sadar bahwa saat ini status kita sebagian besar masih usaha mikro. Jadi masih banyak yang harus kita perbaiki untuk naik kelas menjadi usaha kecil ataupun menengah bahkan besar gitu kan. Jadi semoga kita semakin semangat untuk belajar, mungkin juga kita belajar tentang pembukuan, tentang SDM, pemasaran maupun manajemen secara umum. Atau kalau ingin semangat juga kita boleh gunakan istilah UMKM seperti kaos yang saya pakai ini ya. Jadi UMKM adalah usaha menuju kekayaan miliaran. Siapa yang setuju? Komen.